inti persoalan bangsa kita. Kenapa saudara hidupnya masih tidak baik? Kenapa petani-petani kita masih setengah mati? Kenapa nelayan-nelayan kita menderita terus? Kenapa guru-guru gajinya kecil? Ya semua gajinya kecil di Republik ini. Iya kan? Anda tahu pensiunnya Letnan Jenderal TNI? Tahu nggak pensiunnya? 3,7 juta rupiah. 3,7 juta rupiah. Ini sudah, terima kasih, sudah naik. Bagaimana nggak korupsi gitu? Inti persoalannya adalah, saudara-saudara, ternyata setelah saya pelajari, terjadi kebocoran dari ekonomi Indonesia tiap tahun 1.000 triliun. Bocor tiap tahun. Ini sumber akar masalah. Ya. Dan ini sudah saya sampaikan. Saya keliling Indonesia, di UI, di Gajah Mada, di kampus-kampus, di depan profesor-profesor. Saya ungkap ini. Ini sampai sekarang tidak ada yang menyanggah, tapi tidak banyak yang mau bicarakan. Seolah ini mau didiamkan saja. Padahal ini adalah akar masalah. Ya. Kenapa ekonomi kita tidak bisa tinggal landas? Kenapa kita beli motor tiap tahun 10 juta motor, tidak ada pabrik buatan Indonesia? Kita beli mobil 1 juta mobil tiap tahun, tidak ada pabrik buatan Indonesia. Karena kekayaan kita hilang tiap tahun 1.000 triliun. Saudara-saudara, ini adalah uang. Ini adalah cash. Ini bukan tambang yang di bawah tanah. Ini adalah uang yang hilang tiap tahun senilai 1.000 triliun. Jadi saudara-saudara, negara sejahtera itu sangat sulit terwujud kalau ini tidak kita hentikan. Kalau ini tidak kita tutup pendarahan ini saya ibaratkan pendarahan. Our country is bleeding. Negara kita berdarah dan sudah berdarah bertahun-tahun. Bayangkan kayanya negara ini. Bisa kita bayangkan nggak? 1.000 triliun bocor tiap tahun, dan hitungan saya sudah bocor kurang lebih 20 tahun ini. Masih negara ini berdiri. Tapi saudara-saudara, sama dengan badan, kalau darahnya hilang, satu hari 300 cc, besoknya 600 cc, lusanya 600 cc lagi, pada ujungnya badan manusia itu kolaps, akan mati. Negara kita begitu kaya, bocor sekian tiap tahun, dan anehnya elit Indonesia tenang, diam. Ya. Dari mana angka ini? Ya, ini bukan sekarang. Ini semua angkanya ada dasar ilmiah yang saya susun bersama pakar-pakar. Pajak kita sekarang dibandingkan dengan semua produksi kita adalah 12,3% dari GDP. GDP kita sekarang 900 miliar dolar. Thailand 17%, ya. Malaysia 15%, Zambia, negara di Afrika 16%. Jadi harusnya anggota DPR kita berangkat ke Zambia, belajar dari Zambia. Kalau mau studi banding harus ke Zambia. Dia pemerintahnya, kinerjanya lebih baik dari pemerintah Indonesia.
Apa artinya? Kalau kita 4% bandingannya, itu nilainya adalah 360 triliun. 4% dari 900 miliar. Dan waktu Orde Baru, kita pernah 16%. Jadi bukannya Indonesia tidak mampu. Waktu Orde Baru, yang dibilang tidak bagus, yang dibilang korupsi, yang dibilang otoriter, waktu Orde Baru, pajak kita 16% dari produksi nasional. Jadi, apa artinya saudara? Artinya, kalau ada pemerintah yang bersih, kita bisa dalam waktu yang cepat punya uang cash 360 triliun. Ini bukan bayangan, ini bukan karangan, ini adalah kenyataan, saudara. Jadi bocor 4%, 360 triliun. Bahkan Dirjen Pajak pernah bikin statement, menurut dia sebetulnya lebih, mendekati 400 triliun. Itu satu kan. Selanjutnya dari APBN kita tadi disinggung oleh Pak Iqbal, 2000 triliun, 200 miliar dolar. Perhitungan para pakar kebocoran dari APBN itu adalah 25%. Berarti itu adalah 50 miliar dolar. Dan ini sudah dibuktikan di DKI. Di DKI, gubernur dan wakil gubernur yang baru berhasil sudah menghemat 25%. Karena wakil gubernurnya Gerindra, saya pasang fotonya dia. Boleh nggak? Boleh nggak? Maaf, ini bukan kampanye. Jadi, saudara-saudara, kita sudah buktikan kalau ada pemimpin yang bersih, kita bisa menghemat 25% anggaran. Cash, uangnya sudah ada. Karena memang korupsi di Indonesia ini sudah gila-gilaan, saudara. Betul atau tidak? Maaf ya, saudara yang undang saya, kalau saya bicara apa adanya. Saya nggak bisa bicara yang baik-baik, manis-manis. Aku bicaranya apa adanya, itu salah kalian undang saya di sini. Korupsi sudah kelewatan. Kalau yang bocor 5%, kita ini orang Indonesia. Kita sudah lama jadi orang Indonesia. Benar nggak? Aku ini sudah lama jadi orang Indonesia. Jadi kalau 5% bocor, ya udah deh, cincai lah. 10% bocor, udah deh, sama kawan 10% boleh. 15% bocor, ya udah deh, 20% bocor. Ini yang bocor 80%. Udah. Jembatannya nggak ada. Kalau ada jembatannya nggak ada gempa, jatuh sendiri. Gedung belum diresmikan, jatuh sendiri. Ini Republik nggak jelas ini, kita tahu. Bantuan sosial, ya, bantuannya nggak ada. Saudara-saudara, kalau kita bicara korupsi, kita sedih. Tiap hari kita lihat, kalau tidak salah dari 34 gubernur sekarang, kalau nggak salah 18 sudah tersangka atau masuk penjara. Tiap bulan kota satu. Dari 508 bupati dan wali kota, kalau tidak salah 138 sudah masuk. Bahkan saya baca ada satu DPRD seluruhnya tersangka. Jadi ini adalah
korupsi berjamaah, lintas partai, lintas agama, lintas. Saya lagi cek ada nggak Gerindranya juga. Jangan-jangan ada lagi. Karena Gerindra sama-sama orang Indonesia ya. Tapi kalau ada gue besar,